Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdina Sari, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2022 kategori ke-1 gelombang kedua LPTK Universitas Mula Warman Pendidikan Matematika kelompok 1. Saya sedang melaksanakan kegiatan best practice. Kegiatan best practice saya laksanakan di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Longiram. Kegiatan best practice saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Hal-hal yang menjadi fokus saya dalam video best practice kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan best practice saya, yang kedua, menayangkan video PPL saya, yang ketiga, menayangkan video testimoni-testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan minat, motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika melalui model problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu 1. Minat dan motivasi belajar peserta didik rendah. Minat dan motivasi belajar peserta didik rendah, hal ini disebabkan karena guru belum menyajikan konsep matematika yang menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Selama ini, cara mengajar guru masih monoton dan penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat, sehingga menjadikan peserta didik merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran matematika. 2. Kemampuan literasi peserta didik dalam pembelajaran matematika rendah. Hal ini karena guru hanya mengajarkan konsep tanpa mengaitkan teori pada permasalahan-permasalahan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, kemampuan numerasi peserta didik dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika rendah. Hal ini disebabkan karena guru jarang menyajikan soal-soal dan pemecahan masalah yang melibatkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada di lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik hanya bertindak sebagai pendengar pasif yang selalu membayangkan hal-hal yang disampaikan oleh guru, sehingga segala yang diterima masih bersifat abstrak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk meningkatkan minat, motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika, maka saya menentukan solusi yang relevan untuk dilaksanakan, yaitu dengan menerapkan model problem-based learning dengan pendekatan saintifik kontekstual, serta media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena yang pertama, praktik pembelajaran ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki dan mengatasi rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika. 2. Praktik pembelajaran ini memotivasi guru untuk mendesain pembelajaran inovatif. Ketiga, praktik pembelajaran ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pendidik lain untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab guru dalam praktik ini yaitu yang pertama, menentukan identifikasi masalah yang ada di sekolah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, eksplorasi alternatif solusi, dan menentukan solusi yang tepat untuk dikembangkan dalam pembuatan rencana aksi. 2. Membuat perangkat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian dan rencana aksi. 3. Melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat yang telah disusun. 4. Sebagai guru dan fasilitator yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat, dan sesuai karakteristik peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran terhadap proses dan keberhasilan peserta didik dapat tercapai secara efektif dan dapat meningkatkan minat,
motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika. Tantangan: berdasarkan hasil analisis dari kajian literatur dan wawancara diperoleh beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, guru diharapkan dapat terus mengasah pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif, metode pembelajaran yang variatif, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 2. Meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dalam memahami permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika. Untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, guru diharapkan dapat melakukan pembiasaan penyajian materi pembelajaran dengan pemberian contoh-contoh atau soal-soal yang bersifat kontekstual sebagai awal penanaman dan penguatan konsep matematika melalui pengembangan perangkat pembelajaran, RPP, LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, serta kisi-kisi penilaian, instrumen evaluasi, dan rubrik penilaian sebagai inti dari pembelajaran matematika. 3. Meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik dengan latihan soal terstruktur yang menyajikan langkah-langkah pemecahan dan penyelesaian permasalahan matematika yang bersifat kontekstual melalui pengembangan LKPD. Yang terlibat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 1. Penulis sebagai guru matematika, 2. Peserta didik kelas 12 IPS 2, 3. Pihak sekolah. Dalam hal ini melibatkan pihak sekolah dalam memfasilitasi dari segi peralatan, tenaga, maupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam menunjang pembelajaran. Yang keempat, dosen pembimbing dan guru pamong yang selalu memberi masukan untuk mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual serta TPACK berbasis abad 21 atau 4C. Strategi yang dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran PBL adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang memuat model pembelajaran PBL dengan sintak-sintak yaitu 1. Mengorientasikan peserta didik kepada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Selain itu, pembelajaran juga dirancang dalam perangkat yang menggunakan pendekatan saintifik yang memuat kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, perangkat pembelajaran juga mengandung komponen dari pembelajaran abad 21 yang memuat 1. Creativity Thinking and Innovation, 2. Critical Thinking and Problem Solving, 3. Communication, dan 4. Collaboration. Proses menerapkan model PBL ini adalah mempelajari bagaimana sintaks-sintaks pada model PBL, mempelajari bagaimana aktivitas guru dan peserta didik pada setiap langkah-langkahnya. Selanjutnya, mencari ide dalam menyusun skenario aktivitas kegiatan mengikuti langkah-langkah pada model PBL. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan model pembelajaran PBL ini antara lain pemahaman, kemampuan dan keterampilan guru terkait model pembelajaran PBL yang akan diterapkan, serta kemampuan guru mendesain aktivitas belajar setiap sintaksnya. Aksi kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Strategi yang dilakukan dalam penggunaan metode pembelajaran yang variatif yaitu mengkombinasikan pembelajaran dengan metode tanya jawab,
memberikan pertanyaan pemantik, berdiskusi dalam kelompok, presentasi, dan memberikan tanggapan serta pemberian umpan balik yang positif. Proses penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif ini diawali dengan mendesain persiapan perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, PPT, dan LKPD. Selanjutnya, guru membuat skenario dalam penyajian materi, aktivitas kegiatan belajar, serta poin-poin penting dalam langkah-langkah pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam memilih metode pembelajaran yang variatif antara lain pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait variasi metode pembelajaran yang akan digunakan, kemampuan guru mendesain perangkat pembelajaran, serta kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran. Aksi yang ketiga yaitu penerapan pendekatan kontekstual. Strategi yang diperlukan dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah dengan menyiapkan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bisa dihubungkan dengan materi yang diajarkan. Proses penerapannya yaitu dengan menjelaskan materi ajar dengan mengaitkan ke kehidupan sehari-hari serta menampilkan bentuk permasalahannya. Sumber daya yang diperlukan dalam penerapan pendekatan kontekstual yaitu membuat bentuk contoh soal dari permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Aksi yang keempat, menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang menarik. Strategi yang dilakukan dalam menggunakan media pembelajaran adalah dengan merancang media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Selain itu juga mendesain media pembelajaran sesuai kreativitas yang dikuasai. Proses penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang menarik ini diawali dengan memetakan kebutuhan media yang akan digunakan. Selanjutnya, membuat media pembelajaran semenarik mungkin baik berupa gambar, bahan PPT maupun soal evaluasi. Sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik ini, guru harus memiliki keterampilan dalam menggunakan IT, kelengkapan sarana, laptop, serta akses internet. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Penerapan model PBL meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik berpikir kritis serta aktif dalam pembelajaran. Kemudian, memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Yang kedua, penerapan pendekatan saintifik dan kontekstual membuat peserta didik berpikir kritis sesuai dengan dunia nyata, mengajak peserta didik pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penerapan metode yang bervariasi menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran dikarenakan pembelajaran dilakukan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi ada diskusi, tanya jawab, serta presentasi yang dilakukan selama pembelajaran. 4. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang menarik dapat membuat peserta didik lebih termotivasi, tertarik, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Keefektifan hasil dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Berdasarkan hasil rencana evaluasi berupa lembar survei peserta didik dapat disimpulkan dari aksi pembelajaran terlaksana secara efektif. Yang kedua, hasil observasi pada penilaian sikap peserta didik sebagian besar berada pada predikat baik. Ketiga, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik mengalami peningkatan, dilihat dari hasil penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan juga sebagian besar berada pada predikat baik. Keempat, minat dan motivasi peserta didik juga meningkat, dilihat dari sikap dan hasil pada penilaian keterampilan, di mana peserta didik semakin percaya diri untuk mengemukakan hasil diskusi mereka. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PBL.
yang berpusat pada peserta didik, metode pembelajaran yang bervariatif, serta penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang menarik. Secara keseluruhan, yang dapat disimpulkan dari praktik pembelajaran ini adalah bahwa untuk meningkatkan minat, motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran inovatif seperti PBL dengan pendekatan saintifik dan kontekstual serta TPACK berbasis abad 21 atau 4C, serta menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang tepat sesuai karakter peserta didik dan materi pelajaran matematika yang diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Silakan Bapak kelasnya untuk pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Tetap semangat nak ya. Untuk hari ini siap belajarnya? Siap. Siap. Tetap semangat, harus siap belajar hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang permutasi. Sebelum masuk ke materi permutasi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian. Apakah kalian masih ingat dengan materi faktorial? Oke, di sini ada soal 5 faktorial. Bagaimana cara mencari 5 faktorial? 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bagus, berarti masih ingat ya. Bagaimana? Nah, ini ada soal tentang faktorial. 10 faktorial per 7 faktorial. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara mengerjakannya? Masih. Ada yang mau mengerjakan di depan? Kan? Ya, kita depan. Nah, ini cara mencari permutasi 10 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 dikali dengan 7 faktorial ya. 7 faktorial sehingga hasilnya berapa? 720. Bagus ya, masih ingat nggak ya? Masih. Nah, untuk permutasi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya nih, sekolah ingin memilih kandidat untuk mengikuti lomba untuk pemilihan juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemungkinan ada berapa sih nanti yang dapat dibentuk dari juara-juara tersebut? Nah, untuk menyusun itu kita bisa menggunakan permutasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan banyaknya cara pemilihan berkaitan dengan permutasi dengan unsur berbeda dengan benar. Yang kedua, menentukan banyaknya cara penyusunan berkaitan dengan permutasi yang memiliki unsur yang sama dengan benar. Kemudian, menentukan banyaknya cara berkaitan dengan permutasi siklis dengan benar. Yang keempat, menentukan hasil dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Apa sih permutasi? Nah, permutasi adalah cara membentuk susunan terurut ya, susunan terurut dari sebagian atau seluruh unsur yang disediakan. Nah, dalam permutasi urutan sangat diperhatikan. Permutasi itu terbagi menjadi 3 ya. Ada permutasi dari unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kemudian ada permutasi siklis. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Ya, silahkan kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian, ya nanti ya, dan bertanya kepada Ibu apabila ada yang
yang belum dipahami untuk menyelesaikan beberapa permasalahannya. Mari nak kita bentuk kelompok sesuai dengan yang kita susun sebelumnya. Nah, ketika kalian berdiskusi, ibu akan menilai ya keterampilan kalian, sikap kalian, cara bekerja sama, tetap ibu perhatikan ya. Silakan komunikasikan, diskusikan permasalahan ini di dalam kelompok kalian. Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Berapa yang mau mempresentasikan permasalahan nomor 1? Silakan. Perhatikan kemudian kelompok lain. Perhatikan permasalahan nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya saya di sini beserta kelompok saya akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Terdapat 4 jika maka N sama dengan 4. Jawab bahkan pengurus kelas dan ketua kelas dan sekretaris, maka banyak unsur R sama dengan 2. Nomor 2, ketua kelas A, sekretaris B, ketua kelas A, sekretaris C. Atau ditulis AB, CA, AC, CB, DB, BD, DC. Jadi cara yang digunakan adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Dengan menggunakan cara P, N per R sama dengan N per CN dikurang R. Dengan N sama dengan 4, R sama dengan 2, maka P 4 per 2 sama dengan 4 per 4 kurang 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Kesimpulan, sehingga didapat banyaknya cara pemilihan pengurusan kelas tersebut adalah 12 cara. Bagaimana untuk permasalahan nomor 1? Apakah jawaban kalian ada yang berbeda dari yang disampaikan teman kalian? Ya, kelompok ya. Berapa ya? Untuk hasil akhirnya saya dapat 24 ya. Ini berapa? 12. Dari mana 24? Duanya di sini ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 24. Nah, per 2 kali 1 artinya dibagi dengan 2. 4 bagi 2 berapa? 12. Jadi lebih teliti ya. Bagus jawabannya. Untuk yang lainnya apakah sama? Ya, pasti ada yang berbeda. Coba perhatikan pekerjaan kalian. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Penyebutannya 4, 2 itu kayak apa tuh? Oke. Di sini P adalah simbol dari permutasi. 2 dari 4. Artinya permutasinya dipermutasikan dari 4 unsur yang disediakan. Oh, berarti bukan 4 per 2. Bukan, tapi 4 permutasi 2 dari 4. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Untuk atas penyelesaian permasalahan ini, silakan kembali ke tempat duduk. Kita diketahui 4 kandidat ya, ada dari penyusunan pengurus kelas. Kita menggunakan rumus permutasi. Nah, karena di sini tidak ada unsur yang sama, sehingga menggunakan unsur yang berbeda. Dengan rumus permutasi R dari R, sehingga dengan perhitungan permutasi didapatkan hasilnya adalah 12 sama ya. Paham ya? Untuk pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Permutasi adalah cara penyusunan unsur dari sebagai unsur yang disediakan. Oke. Kemudian apa lagi yang kita dapat hari ini? Permutasi apa? Permutasi
permutasi dengan unsur beberapa unsur yang sama. Dan pengerjaannya ya. Kemudian apa lagi? Permutasi dengan sebagian unsur berbeda. Ya, permutasi dengan sebagian atau semua unsur berbeda bisa menggunakan rumus permutasi R dari R. Permutasi siklis dengan rumus permutasi siklis sama dengan Oke, bagus. Hari ini bagaimana? Menyenangkan? Paham ya? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR yang akan Ibu kirimkan nanti di grup WA kelas kalian ya. Silakan kalian kerjakan nanti di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kombinasi. Ya, ketika kalian belajar tentang kombinasi nanti jangan melupakan permutasinya ya. Ya, belajar lagi di rumah dengan baik. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kita ulasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Haryati, Kepala SMA Negeri 1 Longiram. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni terkait PPL 2 yang dilaksanakan oleh Ibu Rusdiana Sari SPD selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Longiram. Ibu Rusdiana Sari melakukan PPL 2 di kelas 12 IPS dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Dan menurut saya sangat cocok dan sesuai dengan KD yang disampaikan, yaitu permutasi. Sintak yang dilakukan oleh Ibu Sari dengan menggunakan metode problem based learning yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Ini sudah dilakukan dengan memberikan LKPD kepada siswa dengan isinya yaitu masalah-masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang saya lihat di sini, Ibu Sari membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Yang ketiga, membimbing penyelidikan dalam kelompok. Ibu Sari melakukan berkeliling, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa apakah mereka sudah paham atau belum. Silahkan bertanya jika ingin bertanya. Ini sudah sangat bagus. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dalam hal ini, Ibu Rusdiana Sari memberikan kesempatan kepada setiap siswa dalam kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Menurut saya, sintak ini sudah sangat sesuai. Terima kasih Ibu Sari sudah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aktif, dan kontekstual kepada siswa-siswi Durian SMA Negeri 1 Longiram. Tetap semangat, semoga lancar PPG-nya, dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Misran. Saya adalah rekan dari Ibu Rusdiana Sari yang mengajar di SMA Negeri 1 Longiram. Saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Rusdiana Sari. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Rusdiana Sari ini menurut saya sangat inovatif dan kreatif. Model pembelajaran problem based learning menurut saya sangat cocok diterapkan pada materi permutasi yang diajarkan oleh Ibu Rusdiana Sari. Ditambah media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Saran saya kepada Ibu Rusdiana Sari, teruslah semangat berinovasi dan semoga bisa menularkan ilmunya dengan teman-teman guru yang lain.
Demikian testimoni yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu Rusdiana Sari. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Herdianata dari kelas 12 IPS 2 SMAN Satolongiram. Ibu Rusdiana Sari adalah guru matematika saya. Saya sangat tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Ibu Rusdiana Sari. Cara belajar dengan berdiskusi di dalam kelompok, bertanya jawab, mempresentasikan hasil, dan menggunakan media belajar sangat menyenangkan, sehingga mudah untuk saya memahami materi yang Ibu Rusdiana Sari sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.